Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijaziah, NIM E1A020037 dari kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam kurikulum yang pernah digunakan pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 1947, di mana kurikulum ini sendiri merupakan kurikulum pertama yang dimiliki Indonesia setelah masa kemerdekaannya. Kurikulum 1947 ini memiliki landasan yuridis di mana landasan ideal pendidikan di Indonesia yang dianut dalam kurikulum 1947 ini adalah Pancasila, yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional pendidikan nasional yang juga sebagai dasar konstitusional kurikulum 1947 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain memiliki landasan yuridis, kurikulum 1947 memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri ini diantaranya, yang pertama, kurikulum 1947 ini tidak mendikberatkan pada pendidikan pemikir atau kognitif, dan lebih menekankan kepada pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Materi pelajarannya dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari siswa, dan juga lebih memperhatikan terhadap pendidikan jasmani dan pendidikan kesenian. Selanjutnya adalah kurikulum 1952, di mana kurikulum 1952 ini memiliki landasan yuridis sebagai berikut. Landasan idealnya adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang 1945. Landasan operasional kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Kurikulum 1952 ini juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 1952 ini antara lain sudah mengarah kepada suatu sistem satuan pendidikan nasional. Yang kedua, setiap rencana pelajarannya harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Selanjutnya, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran, fokusnya pada pengembangan daya cipta, karsa, rasa, karya, dan moral. Selanjutnya adalah kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum ketiga yang pernah berlaku di Indonesia. Kurikulum 1968 ini memiliki landasan yuridis. Dasar hukum dari kurikulum ini adalah TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 1968 ini antara lain: pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Masyuri SH yang menjabat antara tahun 1968 sampai dengan 1973. Yang kedua, sifat kurikulum correlated subject. Selanjutnya adalah jumlah mata pelajaran SD 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi dengan bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu Bahasa Indonesia 1 dan Bahasa Indonesia 2. SMA jurusan A 18 bidang studi.
Penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 atau kelas 11 dengan disederhanakan menjadi dua jurusan, yaitu Sastra Sosial Budaya dan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam atau PASPAL. Selanjutnya, kurikulum keempat yang pernah berlaku di Indonesia. Kurikulum keempat yang pernah berlaku di Indonesia adalah kurikulum 1975 yang memiliki landasan yuridis yang pertama berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07-10-1979, yang kedua berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0211-U-1978 5 Juni 1978 tentang sistem tahunan ajaran sekolah pasal 12 untuk memenuhi kurikulum 1975. Selain memiliki landasan yuridis, ada pun ciri-ciri dari kurikulum 1975 ini diantaranya: yang pertama, berorientasi pada tujuan dan menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, menganut pendekatan sistem instruksional. Dan yang ketiga, organisasi pelajar meliputi bidang-bidang studi seperti agama, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga dan kesehatan, keterampilan. Di samping pendidikan moral, Pancasila, dan integrasi pelajaran-pelajaran yang sekelompok. Selanjutnya adalah kurikulum kelima yang pernah berlaku di Indonesia, di mana kurikulum kelima ini adalah kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 ini memiliki landasan yuridis yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0209-U garing 1984 tanggal 2 Mei 1984 yang disempurnakan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486-U-1984 tanggal 26 Oktober 1984 dan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0261A-U-1985 tanggal 29 Juni 1984. Seperti halnya kurikulum yang lain, kurikulum 1984 ini juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 1984 ini yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya itu berpusat kepada siswa. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dan yang keempat adalah materi pelajarannya menggunakan pendekatan spiral. Yang terakhir, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan kepada siswa. Selanjutnya adalah kurikulum 1994, di mana kurikulum 1994 ini merupakan ganti dari kurikulum 1984, di mana kurikulum 1994 ini memiliki landasan yuridis, di mana kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurna dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Seperti halnya kurikulum yang lain, kurikulum 1994 ini juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 1994 ini yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem koturwulan. Yang kedua, semua aspek kurikulum ditetapkan oleh departemen atau pemerintah. Yang ketiga, proses pembelajarannya itu berpusat kepada guru. Dan yang keempat, evaluasi atau sistem penilaiannya itu menekankan kepada kemampuan kognitif, lebih berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Dan yang kelima, memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum selanjutnya yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2004, di mana kurikulum 2004 ini memiliki landasan yuridis pada Undang-Undang 1945 dan perubahannya TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1999 tentang GBH
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kurikulum 2004. Di antaranya, yang pertama, ciri-ciri dari kurikulum 2004 ini adalah menekankan kepada kepercayaan kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan yang keempat adalah sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur-unsur edukatif. Dan yang kelima adalah penilaian menekankan kepada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2006, di mana kurikulum 2006 ini biasa kita kenal sebagai KTSP. Nah, kurikulum KTSP ini secara yuridis diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Seperti halnya kurikulum yang lain, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 ini juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri KTSP yang pertama, di mana KTSP ini menganut prinsip fleksibilitas. Yang kedua, KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni pada ketergantungan pada birokrat, guru kreatif, dan siswa aktif. Yang ketiga, KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Yang keempat, KTSP itu sejalan dengan konsep desentralisasi dan manajemen berbasis sekolah. Yang kelima, KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Yang kelima, KTSP beragam dan terpadu. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini memiliki landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, PP Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi. Selanjutnya yang keenam, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. Yang ketujuh, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. Yang kedelapan, Permendikbud Nomor 57 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SD. Yang kesembilan, Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMP. Yang kesepuluh, Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMA. Yang ke-11 yaitu Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMK. Dan yang terakhir yaitu Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran yang layak. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 2013 ini antara lain, yang pertama, mewujudkan pendidikan berkarakter, dan yang kedua, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Yang ketiga, menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Yang keempat, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan tugas berikutnya jika belum bisa mengerjakan dengan prosedur yang benar. Yang kelima, pembelajaran yang autentik. Dan yang keenam,
Penilaian berkesinambungan. Yang ketujuh, menggunakan teknik penilaian bervariasi. Dan yang kedelapan, berdasarkan acuan kriteria. Kurikulum selanjutnya yang berlaku di Indonesia atau saat ini sedang berlaku di Indonesia adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini juga memiliki landasan yuridis. Adapun landasan yuridisnya yaitu Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2002 Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka sebagai pedoman penerapan kurikulum. Seperti halnya kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka ini juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari kurikulum merdeka ini antara lain, yang pertama, pembelajarannya itu berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill siswa dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, fokus kepada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalami berbagai kompetensi dasar antara lain seperti literasi dan numerensi. Dan yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik.